Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Diucapkan selamat datang kepada kita semua bapak yang berada di dalam satu komunitas kaum bapak Katolik Paroki Bunda Teresa. Pada hari ini kita akan beribadah rutin dan ibadah akan dibawakan oleh Bapak Renzi. Kita siapkan nyanyian pembuka dalam puji syukur 661. Andaikan aku paham. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajailah kasih Tuhan, bahasa cinta kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita. Selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita di Yesus Kristus. Pujian dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala kasih-Nya, sehingga kita diberikan lagi kesempatan untuk bertemu bersama-sama dalam peribadatan ini. Setiap bulan dari bidang liturgi, bidang kerohanian, memprogramkan untuk kita KPK Kepikupan Manado di 13 paroki itu dibuatkan jadwal untuk bertemu dalam rangka kita bersama-sama, bukan hanya bertemu tetapi sekaligus juga melatih untuk bapak-bapak pada saat saya sekarang GPI dikunjungi, untuk bulan depan GPI, bapak-bapak dari GPI memimpin untuk peribadatan selanjutnya. Itu yang dibuat oleh bidang kerohanian. Ini dalam maksud supaya kita melatih bapak-bapak supaya terbiasa di dalam memimpin peribadatan baik di paroki, di KBK maupun di unit-unit KBK yang terbentuk. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, baiklah mengawali perayaan kita pada malam hari ini, mari kita hening sejenak, kita sampaikan rasa sesal dan tobat kita yang sering kita perbuat melawan cinta kasih Tuhan yang sering kita lakukan baik sengaja maupun tidak. Kita ungkapkan rasa sesal dan tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, syukur limpah terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus atas segala kasih karunia yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami semua. KBK Kepikupan Manado, semua pengurus beserta KBK di Paroki Santa Teresa Kalkuta GPI. Tuhan yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami bersama-sama mau mendengarkan berita firman. Sudi kiranya Engkau senantiasa membuka mata hati dan pikiran kami, agar supaya dengan berita firman yang akan kami dengarkan pada malam hari ini, kiranya dapat menguatkan iman kami untuk senantiasa menjadi modal hidup kami di dalam perjalanan hidup kami, dalam pekerjaan kami setiap hari, dimanapun kami pergi dan berada. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Ini semua kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita menyanyi lagu pengantar bacaan 371 Sabda Alami. Sabdamu alai langkah kami yang mengikuti
di tengah ancaman sertamu harapan, sumber perhiburan, arah keselamatan. Kita mendengarkan bacaan yang diambil dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 13. Bacaan pertama untuk hari ini. Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita tidak saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya kira bacaan hari ini, bacaan yang pertama dari 1 Yohanes, dan bacaan Injil betulan juga dari Yohanes. Yang kita tahu, kedua bacaan ini ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri. Yang ditulis oleh Rasul Yohanes adalah Injil Yohanes, surat Yohanes, dan Wahyu kepada Yohanes. Bapak-bapak yang terkasih, saya kira bacaan yang kita dengarkan hari ini sudah sering, bahkan saya kira bapak-bapak menguasai sejak muda, sejak melamar pasangan, mengenal kasih. Sejak menyampaikan apa yang menjadi rasa kita, itu semua dengan kasih, dengan ungkapan. Dan bukanlah kebetulan pada saat ini, bacaan ini sangat tepat, karena pada saat saya membaca tadi, ternyata saya ingat-ingat di sini paroki Santa Teresa del Calcutta. Dan ini contoh yang terbaik, seorang Santa Teresa dari Calcutta. Ini satu contoh yang terbaik bagaimana mengamalkan kasih yang Kristus ajarkan kepada kita. Begitu banyak hal yang dia lakukan sepanjang hidupnya, sampai dia mendapatkan begitu banyak penghargaan sekalipun. Tetapi bukan itu yang utama yang dia peroleh, tetapi justru pelayanan yang terbaik, termiskin dari orang-orang miskin. Saya kira bapak-bapak di GP ini menguasai sekali, mungkin karena menjadi pelindung dari paroki sini. Jadi saya kira setiap ungkapan-ungkapan yang disampaikan yang menjadi nilai-nilai, bahkan yang menjadi inspirasi bukan cuma bagi kita umat Katolik, tapi menjadi inspirasi bagi seluruh dunia. Bagaimana tokoh ini yang sering dikenal dengan Bunda Teresa menjadi tokoh yang sangat disegani, bahkan mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Bahkan kita ingat yang pada saat jamuan yang mewah itu, Bunda Teresa meminta supaya biaya untuk jamuan makan yang mewah itu diserahkan kepada orang miskin di India. Itu suatu sikap yang luar biasa, yang sangat sulit kita dapatkan untuk orang-orang zaman itu. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mencatat ada beberapa ungkapan-ungkapan yang baik yang kira-kira boleh menjadi catatan bagi kita yang ditinggalkan oleh Bunda Teresa. Dia mengatakan seperti ini: tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar,
namun kita dapat melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Makanya kalau kita lihat tema ini tentang kasih, tentang cinta. Nah, Bapak-Bapak yang terkasih, mengapa hari ini saya angkat? Akhir-akhir ini termasuk di Paniki, kami di Paniki lagi penjaringan. Ini diketuai oleh Bapak Erik, tim 6, penjaringan di unit-unit tentang kepengurusan KBK, unit di paroki Yesus Nembel Baik. Saya kira mungkin bukan cuma di paroki Paniki, mungkin di sini atau di paroki yang lain. Sangat sulit dari tim untuk mencari, untuk menjaring bapak-bapak yang bersedia untuk memberikan dirinya untuk menjadi pelayan. Menjadi ketua unit saja sangat susah dan berat. Dari mulai jam 7 sampai 9 belum dapat kata sepakat siapa yang mau jadi ketua, siapa yang jadi wakil, sekretaris, bahkan bendahara sekalipun. Seksi-seksi sangat susah juga untuk orang mengundur diri. Nah, saya kira hal ini sangat cocok juga apa yang disampaikan oleh Madre Teresa ini. Orang kadang-kadang membicarakan hal yang besar, yang ideal-ideal, tapi melakukan hal yang kecil saya sangat berat. Termasuk mendapatkan kepercayaan, menerima kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan, baik pastor paroki mungkin, baik pengurus, sangat susah. Makanya saya lihat di grup Pak Erik Riki sampai saki-saki ini Pak, sedang memimpin tim 6 menjaring. Karena kalau tidak salah rencana kami sih di Paniki kurang 3 unit yang penjaringan, yang ada 13 unit KBK, 10 sudah di akhir bulan ini sudah selesai, dan terakhir unit saya 1 Agustus yang saya ingat untuk penjaringan di unit. Dan ya terima kasih Pak Erik sampai saki sampai malam, kalian kurang kompres nah, karena pikir-pikir segi kepala, so turun ke unit-unit, tak ada yang bersedia. Ada unit cuma 4 orang hadir, diharapkan supaya pengurus dan anggotanya datang 3 atau 4 orang. Jadi bagaimana ini ketua aja mau diampai itu? Sementara belum tahun, baru ini dapat lihat. Nah, mungkin menjadi ketua, sekretaris dan bendahara. Memang sakit kepala tim 6. Tapi sudah diperjakan oleh pastor, harus bekerja. Pak Erik dan tim sementara menyelesaikan tugas mereka sampai unit ke-13. Dan tentu saya berdoa juga di unit saya yang terakhir, saya yakin tidak mau menyakitkan kepala Pak Erik karena saya sudah bantu di sana. Saya sudah siapkan pengurusnya. Jadi tim 6 kurang datang dan kurang mengesahkan ini kedua sekretaris bendahara dan seksi-seksi selengkap, jadi jangan khawatir. Itu untuk unit saya di Santo Barnabas tanggal 1 Agustus. Nah, ini mengatakan bapak-bapak yang terkasih bahwa memang sangat susah orang mencari orang yang memberi diri, apalagi di orang PU, di KBK paroki, di wilayah rohani, di DPP. Wah, memang berat sekali. Bukan mau bilang apa, kita paling sangat berat untuk kadang-kala aja menolak. Makanya kadang-kala tiap kali kita lihat tapi nama so ada. Tuh hari juga Pak Geral yang kita tiba susah masuk tapi nama di Kepikopan. Tapi so ada nama lagi di Kepikopan. Sementara saya DPP 1 di Paniki. Sementara juga saya seksi liturgi di wilayah rohani. Kok sekarang wakil ketua KBK paroki? Aduh, astaga. Tapi lagi ya Tuhan, ini apa yang terjadi? Terjadilah. Bukan saya menolak, tetapi ya selama saya mampu, saya berusaha untuk memberi diri yang terbaik. Karena melihat, padahal sebenarnya bukan soal tuh orang harus punya kemampuan yang luar biasa atau punya pendidikan yang lain. Yang penting yang paling pertama sebagaimana Bu Nanti saya bilang, orang memberi diri saja yang pertama juga, so yang terbaik. Kalau orang semula ada pemberian diri yang pertama, itu modal awal untuk orang melayani. Karena kalau orang semua kasih, kita bersedia. Siapa yang berani ya, pasti akan belajar itu, pelan-pelan akan belajar. Dari seksi dulu, namun kata baru mulai kok langsung ketua, itu maksud cepat. Jadi ini yang dimaksudkan oleh KBK Kepikopan, termasuk dari bidang liturgi, saya, koordinator Pak Jimmy, dan kami 3 orang untuk mau melatih bapak-bapak yang ada di KBK di 13 paroki Kepikopan Manado ini, supaya boleh berganti supaya orang lebih bisa untuk memimpin, bukan cuma supaya di unit-unit Somahira ikut boleh utus ke paroki atau ke tingkat yang lebih tinggi. Saya kira juga mungkin DPW jenjang seperti itu kan Pak Jimmy. Sampai mereka juga yang duduk di Kepikopan atau Keuskupan tentu belajar dari unit-unit, kemudian KBK paroki dan seterusnya. Tapi yang paling penting sebagaimana yang disampaikan tadi, orang harus memberi diri dulu dari awal. Karena kalau tanpa orang memberi diri dengan mengatakan ya, ini akan susah. Makanya pada saat nanti pelantikan, orang kan sering angkat tangan.
Bersedia ke Anda? Ya, saya bersedia. Di jari. Mar, pada saat besok mau cari, tidak ada. Aduh, itu sangat penyakit buat orang. Kalau saya juga mengikuti untuk tiap bulan untuk ibadah peribadatan kita KBK Kepikuan Manado, ya itulah mungkin banyak kesibukan, orang tidak bisa melihat, tapi rata-rata memang masih kehadiran masih minim ya Pak Koordinator. Kepikupan juga dengan 5 sampai 10 orang pengurus datang, tapi yang paling banyak tentu tuan rumah. Tapi dari paroki sebelumnya yang orang kunjungi ya kurang mengutus 1-2 orang. Nah ini bernada memang orang kesediaan memberi diri untuk, apalagi so bilang bulan depan ngana tuh mau, aduh sudah lebih izin lagi itu. Nah ini justru maksudnya supaya orang berlatih untuk boleh memimpin, supaya nanti lain kali Pak Jimmy, lain kali kalau orang pertemuan pun kurang jasa kaget aja berdoa begitu, itu orang bermaksud supaya orang terlatih berdiri, memimpin, berdoa. Saya kira orang masing-masing kan punya, kalau dari awal mulai belajar biar kaget dengan berdoa, biar cuma doa maka so takut-takut atau so menolak, karena bukan mau bilang bagaimana, termasuk orang kekalahan daripada penjemaat sebelah kan orang ini, orang tiap kali tunjuk ini sekali kalau cuma mau doa, orang ilmu cari-cari doa makan semua sambungi jangan sampai dapat tunjuk. Nah ini salah satu bahwa orang kadang-kadang orang bagaimana ya mau bilang merasa nak bisa, nak mampu, padahal sebenarnya apa ya, orang semua punya kemampuan, diberi anugerah oleh Tuhan. Ini berdoa, mengucap syukur saya kan tidak perlu panjang-panjang, apa juga yang orang syukuri, apa yang Tuhan berikan buat orang, yang orang ingat, yang orang tahu itu yang disampaikan. Tapi karena orang tidak dilatih untuk berdiri, untuk berdiri, menyampaikan, untuk berdoa, maka jadi kala biasa. Ya, itulah maksudnya program-program KBK Kepikupan untuk menyentuh bapak-bapak di paroki-paroki, termasuk di bidang kerohanian ini, supaya maksud yang baik dari ketua dan tim untuk melatih orang semua bapak-bapak. Sehingga yang lalu ada sempat bilang, apa nak misa? Nah, sebenarnya orang kalau ada misa, nah apa-apa. Tapi tujuan utama untuk ke paroki-paroki adalah untuk melatih sebenarnya bapak-bapak dalam memimpin peribadatan. Kalau misa kan orang so sering, sehingga diputuskan untuk peribadatan setiap bulan. Supaya berganti, berputar terus. Kalau mungkin saya paniki, saya sekarang berikut kena paniki, ya mungkin wakil ketua atau apa. Itu maksudnya. Supaya orang semua bapak-bapak terlatih di dalam melaksanakan tugas. Dan yang paling penting tentu pemberian diri yang memang ya harus siap. Karena kata orang nanti mudah-mudahan Pak Erik bulan Agustus Kang paroki sebelah baik melantik KBK paroki yang baru ya, dengan unit 13 unit so siap dengan pengurus yang baru. Semoga Tuhan tentu memberkati, dan juga mungkin dari paroki GPI kalau mungkin so terpilih atau so berjalan, ya syukur kita jalani sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Jangan lupa kita juga ada Lelia, kita PWA, ini Bunda Teresa kada salah, kita PWA, kita juga baru baca. Dan yang saya ingat, yang saya ada di profil saya itu, yang menjadi buah-buah yang saya hidupi, kata-kata dari Santa Teresa ini. Buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman, dan buah iman adalah cinta. Dan buah cinta adalah pelayanan, dan buah pelayanan adalah kedamaian. Bapak-bapak yang terkasih, kalau kita merenungkan akan arti kata-kata ini, saya kira kita semua bisa memberi diri dengan berdoa, tentu mohon kekuatan dari Tuhan. Sejauh orang ada, apapun talenta yang Tuhan miliki, entah 1, 5, 10, sampai 100 sekalipun, tapi kata orang kembangkan itu, Tuhan akan membantu kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam tugas-tugas dan pelayanan kita, baik di KBK, di paroki Santa Teresa Calcutta ini, maupun KBK Kepikupan Manado, sehingga dapat bersinergi dengan KBK Keuskupan Manado secara semoga demikian. Amin. Mari kita berdiri, kita menyampaikan doa-doa permohonan. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, syukur limpah terima kasih kami haturkan kepadamu. Kau telah berikan kami firman yang kami boleh dengarkan, boleh kami terimakan pada malam hari ini.
firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini senantiasa meneguhkan iman kami dan membawa semangat baru bagi kami untuk melayani Engkau. Sudilah kiranya Engkau mendengarkan doa-doa permohonan kami. Bagi KBK Paroki Santa Teresa dari Kalkuta, Tuhan Bapa yang Makasih, Engkau senantiasa telah menghimpun untuk KBK Paroki maupun KBK yang ada di unit-unit. Kiranya Engkau senantiasa membimbing, memberkati akan KBK Paroki maupun unit di GPI ini. Semoga lewat pemberian diri mereka dengan sepenuh hati, dengan sukacita, tentu dapat membawa iman, harap, dan kasih, pertumbuhan iman dari KBK di paroki maupun unit, sehingga namamu senantiasa dimuliakan. Semoga dengan melayani Engkau, kami semua dapat menyadari bahwa cinta kasih kami sepenuhnya hanya berasal daripadamu dan dikembalikan juga kepadamu saja. Berkatilah KBK Paroki GPI ini dari paroki hingga unit-unit, sehingga mereka dapat bersinergi, saling membantu satu sama lain, sehingga dapat menumbuh kembangkan iman dari bapak-bapak yang ada di paroki. Kami mohon berdoa juga untuk pengurus KBK Kepikupan Manado yang saat ini hadir bersama-sama dengan KBK Paroki GPI ini. Semoga Engkau senantiasa memberikan berkat-Mu, memberikan kesehatan jiwa raga yang tetap bagi pengurus KBK Kepikupan Manado yang dengan setia selalu bersama-sama dengan paroki-paroki yang ada di Kepikupan Manado ini untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik, saling mengenal satu sama lain sebagai anggota KBK, sehingga dengan saling mengenal kami dapat memberikan yang terbaik dari semua untuk memperkenalkan cinta kasih yang Engkau berikan kepada kami. Semoga dengan kebersamaan kami di KBK Kepikupan maupun yang ada paroki-paroki yang ada di Kepikupan ini, kami saling membantu, saling menunjang dalam program-program yang nanti akan kami siapkan atau yang akan kami jalankan. Semoga kami dapat menjalankan itu dengan baik, dan semoga program-program yang kami akan jalankan itu dapat membantu kami untuk menumbuhkan iman kami kepada-Mu. Kami mohon, berkatilah Bapak Katolik yang mungkin belum sempat hadir pada saat ini karena sakit. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dan menyembuhkan mereka, memberkati obat-obatan yang mereka konsum agar supaya mereka boleh pulih sebagaimana sedia kala, sehingga pada kesempatan yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga Engkau menyehatkan, memberikan kekuatan iman bagi mereka. Semoga peristiwa sakit yang mereka alami dapat menguatkan dan dapat membuat mereka untuk bisa sadar bahwa hanya dengan bersandar kepadamu mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan boleh mendapatkan kekuatan iman. Kami mohon, ini semuanya Tuhan, segenap doa-doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita berdiri, kita satukan segenap pujian, permohonan dan persembahan kita dengan berdoa-doa agung yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa doa penutup. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, atas senantiasa penyertaan dan bimbingan-Mu kepada kami, kaum Bapa KBK Kepikupan Manado bersama dengan kaum Bapa Paroki Santa Teresa dari Kalkuta GPI. Semoga Tuhan, semoga dengan kebersamaan lewat pertemuan kami pada malam hari ini, lewat firman yang kami dengarkan pada hari ini, semoga semangat kasih dapat tumbuh dan terbina di antara kami sesama KBK, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, senyuman, tawa, kebersamaan boleh kami alami, karena dengan senyuman menandakan awal kasih yang berasal daripada-Mu. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Semoga lewat firman, lewat penyertaan-Mu, lewat kasih yang telah ditujukan kepada kami, dapat membuat kami untuk senantiasa
selalu bersama-sama di dalam tugas dan pekerjaan kami setiap hari dimanapun kami pergi dan berada. Semangat kasih boleh kami tunjukkan kepada setiap orang yang kami jumpai, sehingga mereka boleh mengenal Engkau di tengah-tengah perbuatan-perbuatan hidup kami setiap hari. Bimbinglah dan berkatilah kaum Bapa Katolik seperti Kepan Manado maupun kaum Bapa Paroki Santa Teresa GPI ini. Semoga dalam tugas dan pekerjaan mereka setiap hari Engkau berkati, Engkau menjauhkan mereka dari segala mara bahaya dan halangan-halangan yang dapat menghambat dan mengganggu akan tugas-tugas dan pekerjaan mereka, terutama program-program yang sudah mereka rencanakan dengan baik. Kiranya itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kasih-Mu senantiasa turun dan tinggal di tengah-tengah kami, untuk senantiasa kami bagikan kepada setiap orang yang kami jumpai. Ini semua ya Tuhan kami persembahkan kepadamu demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian di dalam tugas-tugas dan pekerjaan serta pelayanan kita setiap hari senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah syukur kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Silakan duduk, kita menyanyi nyanyian perutusan puji syukur 688. Ya Yesus hamba sedia. Ya Yesus hamba sedia, jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Sabda Kristus pada kita, ladangku menanti Anda, padinya kuning melambai, mari datanglah menuai. Ya Yesus hamba sedia, jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Santa Teresa, terima kasih. Selamat malam. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ence yang telah membawa kita dalam satu ibadah di malam hari ini. Semoga Bapak diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan pelayanannya. Diucapkan terima kasih kepada kita semua, kaum Bapak Kepan Manado beserta dengan kaum Bapak Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta yang telah turut hadir dalam ibadah kita di malam hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk dalam organisasi yang pertama, kata sambutan akan dibawakan oleh Bapak Ketua KPK Kepan Manado, Bapak Adin Anis. Yang kedua, Bapak Romko Mokor, bidang 2 organisasi di Paroki Bunda Teresa Kalkuta. Waktu yang tepat, silakan. Terima kasih kepada Bapak Ranger Lebe yang telah jadi selebrasi kita pada malam hari ini, yang mendapatkan renungan dan motivasi lewat inspirasi iman, dan banyak mengutip dari Santa Teresa Kalkuta. Tapi di paroki kita memang awalnya berdiri Santa Teresa dari Kalkuta, kemudian nomenklatur dirubah oleh Pastor Paroki Pastor Pit waktu itu menjadi Bunda Teresa Kalkuta, karena lebih berciri khas Indonesia. Karena di Cikarang atau Tangerang itu ada yang namanya Ibu Teresa. Demikian. Yang kami hormati juga Ketua KPK Manado, Bapak Aldrin Anis,
beserta jajaran, ada Pak Dimi Maulani sebagai koordinator seksi liturgi KPK Manado, ada Pak Budi sama-sama dari Paroki Rike dengan Pak Dimi, kalau Pak Ketua dari Santo Yosef, ada Pak Jimmy Senduk dari paroki mana Pak? Lintas paroki kan Pak? Paroki dulu di Patrape paroki pernah ketua bidang rohani, tapi tetap masih eksis di KPK, baik kepikapan dan keuskupan. Ada Pak Erik Untuene yang sampai saat ini masih jadi pimpinan kelompok KPK dari paroki tetangga yang juga dulu orang sama-sama di paroki. Dan hadir juga di sini para pimpinan KPK paroki yang diwakili oleh Bapak Jeffrey Lonton sebagai wakil ketua 2 KPK paroki, ketua umum masih Bapak Willy Besot, dan sekretaris Bapak Obi Nursinggi, cuma beliau kerja di luar Halmahera. Ada Waka 1 juga Waka 3 hari malam ini tidak hadir, serta ketua-ketua dan pengurus unit. Sini ada dalam pusat paroki 4 unit dan di ada 2 stasi 2 unit, berarti 6 unit. Cuma masih kalah dengan di GB 13 unit. Nah, untuk unit 1 ada berapa orang diwakili oleh angkatan unit 1? Saya dari kehidupan yang baru lain apa tahu? Oh, ada 3 orang. Unit 2 ada 4 orang, 5. Nah, sudah mengaku. Unit 3 oh ada 2. Yang tadi ini DP ketua unit 2, yang sana Bapak Deni ketua 2 yang baru. Unit 1 diwakili oleh seksi rohanian. Ketua tidak hadir, sekretaris kerja di kapal Bapak Markus, bendahara Dokter Anton Sarupate, dan unit 4 unit 4 Bandung berimbang dengan 2 kan, diwakili oleh ini DPSek dengan bendahara dan pengurus lain, karena ketua dilu dari unit stasi baik Cima Atas dan Poka tidak hadir. Ini berhalangan. Nah, Bapak-bapak sekalian, setiap kali kami kegiatan juga dihadiri oleh tim Komsos, baik wilayah rohani, paroki, kelompok kategorial, Bapak Roy, Koordinator Komsos, dan juga Bapak Yohanes Sujiwo. Nah, kami berterima kasih atas jadwal. Memang agak berapa lama itu dari Pak Cimi dan Ketua. Waktu itu kita tahu Ketua KPK juga Pak Aldrin, langsung hubungi Pak Ketua Pak Weli karena masih keluarga kan Pak. Dan waktu itu kita memang tanya Pak Weli, iya memang dihubungi. Terus ya kita tanya Pak Weli mau bikin di mana, di restoran atau di rumah apa atau di gereja. Dia bilang terserah aja. Nah, memang waktu itu juga orang banyak ada beberapa kegiatan sehingga belum bisa terlaksana karena banyak kegiatan rapat, latihan dan lain sebagainya. Tapi syukurlah malam hari ini di ujung bulan Juli sudah terlaksana. Dan tadi sedikit menjelaskan, tadi disinggung di paroki tetangga di GB bagi sementara penjaringan unit-unit. Kami juga untuk seluruh kelompok kategorial akan melakukan pembaruan karena sejak paroki yang baru berganti sudah sekitar berapa bulan juga harus diganti, sehingga sebenarnya di wilayah di unit-unit soalnya ada ibadah kan sampai paroki atau unit 4 masih ada ya. Nah, unit 4 memang yang unit lain karena periode lewat masih ibadah. Nah, nanti hari Jumat ini orang mau rapat dengan seluruh kelompok kategorial
untuk pembaruan atau pembentukan baru pengurus unit. Apabila sudah melewati 2 periode, maka sesuai statuta akan diperbaharui. Nah, jadi orang nanti memulai itu pada hari Jumat ini tanggal 2 Agustus. Mohon juga didoakan oleh para pengurus ada di kedepan paroki yang lain supaya ini boleh berjalan lancar sehingga dimudahkan untuk mencari ketua, sekretaris dan lain-lain. Nah, demikian kegiatan ini sudah ketika deal saya langsung sampaikan ke Pastor Parwikanus, Pastor John Montolalu, karena memang Pak Pastor apa-apa harus beliau mengetahui dan ada hal-hal juga yang perlu pakai surat, sehingga kalau yang ketika sini setahu dan ketika ada Pastor John ya karena maklum seorang sekjen jadi memang harus sesuai dengan prosedur. Jadi itu juga Pastor Alo, Pastor Kan tidak tahu, cuman Pastor John biasa masih melaksanakan tugas-tugas keuskupan dan Pastor Alo ada misa di Koha, sehingga kami mewakili para pastor. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai sambutan atau pengantar. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus KPK Bernado dan paroki-paroki yang lain yang sudah berkunjung, terutama unit-unit yang mensupport konsumsi yang ada di sini disupport, karena sudah ada kegiatan kegiatan lainnya di paroki minus kan ketua wakil ikas. Tapi itulah kerjasama ini terjadi pada malam hari ini, semoga ke depan tetap terjalin dalam kebersamaan sebagai satu komunitas bapak-bapak yang ada di paroki Bulan Teresa Kautuman. Komunitas bukan komunis. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak atas penerimaan para kaum bapak yang ada di paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Memang saya yang bikin jadwal. Jadi sebelumnya itu sebenarnya bulan kemarin sudah ada, karena berhubung dengan kegiatan-kegiatan maka tertunda sampai bulan. Saya kontak terus sama Pak ya, gitu. Bapak-bapak yang terkasih, seperti apa yang disampaikan oleh pewarta Pak Rein tadi, saya sengaja bikin begitu supaya orang dalam arti saling mengenal. Jadi tujuan daripada apa yang diselenggarakan sampai saat ini dari awal tahun kemarin untuk supaya orang saling mengenal. Saling mengenal, saling melayani. Seperti sekarang ini momen. Jadi orang mulai kenal, oh Bapak ini kok di sini, Bapak ini di sini. Oh cara pelayanannya seperti itu. Oh kenapa kita nggak bisa? Kita juga bisa seperti itu, ya kan? Jadi nggak usah malu-malu seperti Pak Ren mengatakan tadi bahwa orang kalah dengan topi saudara sebelah. Kadang-kala kaki-kaki panggil dua makan lari. Dan itu ada juga di paroki kita. Itu tak bisa dipungkiri. Tapi ya, orang mulai belajar melatih, belajar menghadap publik, bagaimana untuk kita berbicara, kita bagaimana untuk. Karena kesibukan sebagai bapak rumah tangga, orang punya waktu untuk membaca kitab suci aja kurang, pasti itu. Tapi dari situ orang belajar. Dan fasilitas yang ada sebenarnya di kaum bapak KPK-an, ada metode untuk mencintai kitab suci. Itu ada. Itu kita punya program tersendiri, untuk setiap hari kita belajar membaca kitab suci. Jadi saking membaca, kita mencintai, dan saking mencintai, kita rasa memiliki, dan itulah tindakan yang ada dalam kasih dan peraturan perjanjian dari kita perjanjian lama sampai perjanjian baru. Gak gampang loh. Apalagi perjanjian lama yang notabene cerita para hikayat sebelum Yesus itu nggak gampang. Ya. Dan sebenarnya yang dimudahkan itu sesudah Yesus, tapi orang susah untuk melaksanakan.
kasih itu aja susah orang melaksanakan. Enak orang dengar, tapi mau melaksanakan susah. Ya kan Pak? Tapi disinilah dari hal-hal yang kurang orang belajar. Dan mungkin nanti bulan Agustus akan dijadwalkan ya, di paroki itu meeting, Rosari itu meeting, dipercayakan pada paroki yang ada yang hari ini orang tahu. Jadi siap-siap Pak Romi sebagai bidang 2 untuk mencari bapak-bapak yang mampu untuk ada pasti untuk nanti kita kontak terus sama Pak Romi supaya saling mengenal. Oh bapak ini bukan paroki ini. Dan kali maaf saja ya, orang semua kusenggol di motor sering tahu ada masalah baku tabrak di motor sering tahu Pak. Akhirnya tunggu Katolik sama-sama. Ya itu kan, itu harus sering kenal. Kita lihat supaya kenal sampai di Pak Dapur di pasar terus sering tahu. Tahu aja kenal. Oh iyo. Lahir Pak Dapur oh iyo kan betul. Tapi kalau sering-sering orang ketemu, di situ ada istilah Pak, ada semacam titik pencerahan. Kenapa? Jikalau seandainya ada sesuatu kesulitan, orang hadapi, umpama seorang bapak di Pol PP, orang pertemuan, dia, orang minta tolong, ada tolong kita manggut ini, Pak Anies, orang dagangan untuk bikin begini, bagaimana ini? Seperti itu, ya kan? Atau ada masalah-masalah lain di instansi lain, orang bisa saling hubungi, minta tolong. Ada kompi bapak-bapak di Katolik yang pegang dinas ini, ya. Jadi instansi ini orang boleh minta tolong, ya kan? Seperti itu sebenarnya kita punya tujuan saking orang melayani secara kerohanian, orang soleh paling baku kenal. Memang tidak sempat untuk baku kenal, tapi lama-lama kan coba kenal. Nah di situ orang mau kenal satu kantor instansi. Lupa, sama betul. Tolong ada kesusahan, apa yang susah? Bantu, ya kan? Setidaknya mengenal kepada sasaran seperti itu. Itu tadi bilang, semua berapa di mall, sosial kenal. Ya, berarti sama-sama. Orang Katolik ini saudara cuma sedikit sebenarnya. Pokoknya bagus kenal, ya. Begitu. Itu sasarannya sebenarnya kita bikin. Itu tujuannya. Ya. Saya hormati pimpinan DPP bidang 2 atau 1 ini Pak Romi. Bidang 2 Pak Romi Mokor dan juga pimpinan KPK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, ya orang India Pak, dari Kalkuta bersama dengan jajaran ketua-ketua unit, ya. Jadi Pak D dengan jajaran itu semua. Popsos juga ini, terima kasih. Ini kita lihat sangat aktif sampai orang udah bertanding di Tondano Tiawa, Rapoy, untuk semua dari GPI turun. Saya hormati juga ini koordinator sudah hadir nih, 2 koordinator, Bapak Jimmy Senut Jimmy ini lain, koordinator bidang humas dan media center. Ini aktif sekali karena orang Bengkongsos ini juga salah satu tuh, tapi secara global karena orang pusat ini. Kerohanian juga diulangi karena orang terakhir ibadah di sini di acara penutupan bulan Rosario. Kemudian ada Pak Budi di bidang Litbang, ya di Budi, orang dinas kehutanan. Kemudian ada PT senior ini Pak Kakak, Bapak Erik Tuwene di bidang PSE. Nah, itu yang harus orang tahu. Nanti juga ini nomenklatur bidang-bidang yang ada di tepi tempat ini harus orang combine juga dengan di paroki-paroki, termasuk dengan di unit-unit supaya orang jangan melenceng dari tugas pokok yang ada atau uraian tugas yang akan orang masukkan di dalam program dan kegiatan yang ada di paroki nantinya. Sebenarnya kita agak iri karena kenapa paroki-paroki rupa orang di Santi Yosef, Tita Suci Maria, ada juga di Rike, ada juga di mana ya, pusat-pusat kota. Mulai kurang, ada soal kamari, nah ini salah satu ini Pak Romi lagi. Ada beberapa umat dari Santi Yosef mau lari kemari, so kamari, jadi kurang. Sehingga tidak banyak
tidak terlalu banyak program dan kegiatan yang kita harus expose, karena kita mau bergerak cepat terjang lebih lanjut. Kemarin dari penasihat bilang lebih banyak ke sosial saja dulu orang, karena orang cuma pica-pica dari kawan-kawan. Wong lomba lagi diri ke tuan rumah itu outdoor ya, emang apalagi dia film ada yang mau mogok dulu. Tapi jalan ternyata. Jadi itu sehingga kita sampaikan ke Pastor Tiga, Pastor Revi waktu itu bilang, ketua lebih banyak ke sosial, tapi kita lomba-lomba jangan bikin lomba paduan suara, bikin festival seni dan budaya, dan ini lebih berbobot, lebih bergengsi dia bilang daripada lomba paduan suara. Begitu dia proses. Jadi kita sebenarnya puji Tuhan, orang tanggal 23 Juli kemarin kita berulang tahun, itu 1 tahun orang KBK Kepijapan Manado dilantik itu bukan di gereja Pak kita di Santo Yosef Pelindung Pekerja Manado. Orang-orang juga Santo Yosef Kleat, cuma dia bilang pelindung pekerja. Itu begitu nomenklatur kita protes, harus baca lengkap. Antara YGB, YGYB beda lagi, ada orang sudah bilang itu YGYB, cuma bilang YGB begitu. Dan itu yang orang juga harus, bukan saja cuma melatih orang di sini, tapi dalam arti orang juga harus datanglah. Bapak-bapak kita mau minta tolong kalau bulan depan di Tuminting datanglah supaya berkenalan orang-orang semua dari GPI, ya toh, Bunda Teresa dan Kalkuta, pasti ada Tuminting. Karena Tuminting itu banyak sekali program, dia banyak ada juga masalah-masalah yang harus orang bantu. Salah satu PR kita tahun lalu, waktu bulan Oktober di Badar Rosario, harus kasih kelar itu stasiun Mentehagi. Oh, gimana ini? Orang mau begitu lalu, sudah itu tuh waktu. Sehingga kita tidak enak, Bapak Paulus Ecirologi bilang, ketua kalau itu belum, bantu akan topik kasus tanah yang ada di Pandu. Gitu. Nah itu ada Pak Demi juga sih, ada teman-teman juga di masalah pertanahan atau di itu atau ada hubungan dengan kehutanan atau apa bisa share di sini begitu. Sehingga permasalahan itu bisa orang cari di solusi, teratasi, dan itu bagus bagi perkembangan orang di umat seperti itu. Jadi kita minta nanti ini kan ada koordinator bidang humas. Kasus kemarin Bapak Demi bilang, Dok Sobagi itu gereja di Jakarta itu udah ibadah Rosario, umat orang musibah menyampaikan juga orang bukan protes tapi keprihatinan gitu dengan kejadian-kejadian seperti itu. Sehingga itu kita bilang Bapak Demi, aduh iya, di redaksi tambah akan begini begitu. Jadi ada suara dan orang yang dapat diam gitu. Yang dalam arti kita sudah jadi birokrat, kita berdiam, tapi kita mesti sampaikan ini. Sehingga semua orang program dengan kegiatan ini kan kalau dia orang mau masuk di tahun kedua, orang akan bikin itu rapat kerja dilanjutkan dengan festival. Gitu. Jadi sebelum 23 Juli BPH di Puncak, orang harus bikin itu pemilihan di Rike waktu lalu bulan Juni, kan? Juni itu 14 Juni kalau salah, untuk orang di puncaknya orang latih di Juli begitu. Nah seperti itu, waktu di bulan itu ternyata 13 paroki itu lengkap orang kan, orang smart, pintar, sehingga kita di bawah dengan tumpah sore khotbah yang tambal itu. Sekarang kan himbauan apa ngeliat, mesti ngajar yang ini sudah pedenya dan sudah. Jadi Pastor Alok, orangnya nggak sedap. Itu saja mungkin dari kita, dan kita mungkin ada 1-2 program yang baru berjalan. Nanti kita akan share masalah tentang orang mau jalan sehat, apa jantung sehat dan sebagainya itu belum berjalan. Begitu BSE juga punya. Ada bantuan yang disiapkan, tapi tidak dilaksanakan, tidak didaftarkan siapa-siapa mau bantu ini kelompok kecil. Ya, kita menengah kelompok kecil, kalau usaha kecil menengah itu, usaha kecil itu Stephen Pangke sosial kopi
tinggal daftar saja siapa bapak-bapak yang punya usaha yang bisa dibantu, begitu. Kalau orang sekretaris Pak Feki, dia sebagai kaju Wakil dekan. wakil dekan. Nah, siapa mau masuk di teknik sipil, aja lah dia kasih banyak referensi begitu kan. Seperti itu yang orang akan cari topang. Karena orang ini cukup, orang bilang kecil tapi sebenarnya besar karena banyak pegang posisi-posisi strategis di pemerintahan dan juga yang ada di pusat. Gitu. Nah, kita cuma minta terakhir mungkin Pak Jemi mau tambahkan satu. Ini jarang-jarang saya sudah dapat dari beliau ini. Ya, kok dia tanya, Sherlock Akang dan datang ini orang paroki sini. Sherlock Akang ini gereja di mana? Nanti aku coba kita tanya, kita pakai beda beranda. Terima kasih. Jadi kata penerimaan dan peraturan semua di sini. Ya, Pak Reja sekali lagi semoga sukses dalam pekerjaan dan pelayanan dan terakhir kepada Bapak Jemi. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya memang tinggalnya di Jakarta. Saya dulu di sini Pak Ketua. Saya ketua wilayah rohani di waktu di Paniki juga saya ketua KBK yang menggantikan saya ini Pak Erik. Itu kisah saya. Nah sekarang saya bolak-balik Jakarta Manado dan saya pada posisi di Warenbungo. Tapi untuk melegitimasi saya sebagai pengurus di KBK Hijab, saya ada rencana mau datang lagi di sini, mengambil rumah di sini. Memang ya tugas di Jakarta juga sangat penting pada Tuhan. Ya, jadi terus saya cuma menyinggung soal fungsi saya di KBK saya juga di KBK Sukupat sama media center. Ini kita harus coba kemas ini media center. Saya merencana betul kita bikin buletin atau majalah khusus untuk kepikapan ataupun website. Website ini kita kemas online, kita kemas supaya ada info-info seluruh paroki, unit ataupun keuskupan Manado itu bisa masuk itu. Dan di situ nantinya saya lihat ada kreator-kreator di sini. Pak, siapa tadi? Yang itu masa dia juga waktu di LC kemarin dia bikin apa itu video bagus. Nah, kita bisa tampilkan baik foto, video maupun berita. Dan itu kita ada sisi bisnisnya kita inventarisir mana yang bisa kita dapatkan iklan dan itu bisa ada honor. Jadi setiap pengurus di ini ada honor. Jadi tapi ini jangka panjang Pak Ketua. Mungkin tahun depan saja ataupun kalau sudah kita dapatkan dulu baru yang kemarin juga saya sama betul khusus di media center ada seragam sendiri ya supaya bisa ketahuan. Nah dan informasi kalau sumpah ada berita-berita yang bisa di-share ke kepikapan supaya nanti di-share ke dan kebetulan saya punya media ada dua kan. Ini media satu di Jakarta, satu di sini. Media satu di sini ya memang saya khususkan bisa muat seluruh jadi Sulawesi Tengah ada apa semua bisa masuk. Saya pikir itu saja dan apa namanya siap-siap Pak Romi saya diterima lagi di tempat sini. Prosius kurang cerita nih Pak ketua sekarang. Terima kasih.